Ya, shalom, selamat pagi untuk kita semua. Salam sejahtera buat kita semua. Untuk saudara-saudara sekalian yang sedang ada di rumah, jangan lupa untuk tonton terus ya khotbah kami pada hari Minggu ya. Dan untuk kalian semua tidak perlu khawatir atau tidak perlu tidak perlu kalian panik dengan situasi ini. Walaupun ada situasi yang begitu sangat berat, itu virus corona, ya, kita pasti mengalami gejalanya, dampak dari virus ini. Yang pertama, kita di PHK. Kedua, perekonomian turun. Itu kita semua tidak perlu khawatir. Semua Tuhan pasti memulihkan semua keadaan yang ada di Indonesia maupun di seluruh dunia ini. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share ke teman kalian biar video ini menjadi berkat buat kalian semua dan juga untuk teman kalian ya. Ya, terima kasih kalian sudah menonton video kami, setia selalu menonton video kami ini. Jangan lupa ya untuk kalian semua yang sedang berada di rumah, walaupun kalian tidak beribadah di gereja, tapi masih bisa beribadah online gitu. Jangan lupa, jangan ada alasan juga untuk kalian tidak beribadah dalam rumah ya, karena video ini sudah dibuat buat kalian semua. Oke, kita akan membahas firman Tuhan pada hari ini yang bertema bersyukur. Catat ya, bertemanya adalah bersyukur. Sebelum mulai firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Terima kasih Tuhan, pada hari ini Tuhan kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan Yesus. Biar firman-Mu bisa menjadi remah buat hidup kami Tuhan Yesus. Kau berkati kami Tuhan, Kau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikannya Tuhan. Kau curahkan Roh Kudus-Mu buat setiap kami yang mendengarkan pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Temanya adalah bersyukur. Kalian pasti tahu kalau temanya bersyukur, kita membahas tentang apa? Tentang kekurangan-kekurangan. Kekurangan makanan, kekurangan minuman, kekurangan harta ataupun kekurangan kebutuhan kalian semua. Tentang bersyukur di sini ya. Kita buka di Mazmur 42 ayat yang keempat sampai yang kelima. Saya bacain ya. Inilah yang hendak kuingat sementara jiwaku gundah gulana, bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur, dan keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Di sini kita berharap kepada Allah. Kita berharap kalau kita misalnya mengalami kekurangan perekonomian, kita pasti berdoa pada Tuhan. Tuhan tolong berkati kami, berkati keluarga kami, berkati makanan yang sudah Engkau sediakan Tuhan. Kita belajar bersyukur walaupun kita makan cuma sedikit maupun cuma itu seadanya, kita harus selalu bersyukur. Dan kita di sini adalah sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jadi Tuhan itu adalah penolong kita. Dia yang mencukupkan kita, mencukupkan kebutuhan kita. Kalau kita mau perlu apa-apa pasti ngadunya sama Tuhan. Tuhan aku mau ini, Tuhan aku mau ini. Tuhan pasti akan kabulkan. Kalau kamu memang sungguh-sungguh percaya kepadanya, berdoa kepadanya. Tema hari ini adalah bersyukur. Kita mau nyanyi sebuah lagu. Ku mau bersyukur kepada Tuhan. Kalian pasti tahu di rumah lagu ini. Kita mau setia sama Tuhan. Kita mau bersyukur pada Tuhan walaupun kita sedang dilanda kesusahan. Ya, kita mau nyanyi. Katakan, ku mau bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau
Kau Bapakku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku, mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapa kami yang setia, Kau Bapakku yang setia. Nah, di nyanyian ini tentang bersyukur, betapa setianya Tuhan menuntun kita. Tuhan selalu sertai langkah kita. Tuhan selalu menyertai setiap kita minta tolong sama Tuhan. Tuhan pasti tolong. Jadi Tuhan akan mencukupkan semua kebutuhanmu. Jangan khawatir. Kalau kalian bakal kelaparan atau mati kelaparan, itu sudah Tuhan rencanakan semuanya. Jadi berharap sama Tuhan, jangan berharap pada manusia. Manusia itu terbatas, tapi Tuhan tidak terbatas. Kalau kamu mau minta misalnya, Tuhan aku mau minta beras 1 karung, Tuhan bisa ngasih kamu 10 karung. Karena Tuhan bisa membuat segalanya menjadi mungkin. Kita bahas lagi di Mazmur 28 ayat yang ke-7. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya lah hatiku percaya, aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku dan dengan nyanyian aku bersyukur kepadanya. Di sini katakan Tuhan adalah kekuatan kita. Kalau saat kita lemah, kita sedang dilanda masalah, badai, sebesar apapun masalahmu, tetap andalkan Tuhan. Tetap kau berdoa sama Tuhan, walaupun masalahmu itu sangat tidak ada jalan keluarnya menurut kamu, tapi itu adalah masalah yang kecil buat Tuhan. Kamu tetap berharap sama Tuhan, berdoa, Tuhan tolong keluarkan saya dari masalah ini. Tuhan pasti akan menjawabnya. Jangan kalian berharap sama manusia. Tolong dong, teman gue ini sedang begini, bisa gak lu keluarin dia dari masalahnya? Gak bisa. Cuma Tuhan yang bisa mengeluarkan kita dari masalah-masalah hidup kita yang besar maupun yang kecil. Perkara-perkara yang besar bisa Tuhan hempaskan begitu saja. Bisa Tuhan tuntun kalian semua buat kalian keluar dari masalah itu. Ya, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Di saat kita diserang, misalnya, kita diserang pasti punya perisai dong. Kalau orang tentara misalnya, kalau dia berperang, perisainya apa? Misalnya, kalau Kapten Amerika tuh ada apa namanya? Penjaganya di sini, ya kan? Kalau polisi-polisi juga kalau lagi demo pasti ada kayak palang, seperti kayak penutup buat kita menghadang yang melindungi kita dari serangan. Jadi pelindung kita adalah Tuhan kita sendiri. Kalau orang lain misalnya banyak ngomong kayak begini, oh kalau kamu mau aman pakai ini aja, simpen ini aja. Oh, yang dikasih adalah jimat. Jimat nggak bisa melindungi kita. Jimat cuma hanya bisa ngikut-ngikutin kemana kita pergi. Justru dari isi jimat itu banyak mengandung roh jahat maupun roh baik. Kita nggak tahu ya. Di suatu jimat itu emang kita nggak boleh memegang jimat itu maupun kita simpan. Apalagi menganggap jimat itu adalah tempat kita buat berdoa misalnya. Tempat kita meminta pada jimat itu. Itu adalah berhala. Jangan sampai jimat itu menjadi berhala buat kalian. HP juga bisa berhala buat kalian semua. Kalau misalnya waktunya ibadah, kalian megang HP, ngetik-ngetik ini, itu juga sama juga berhala.
Kita harus selalu bersyukur setiap hari. Karena nggak ada alasan buat kita nggak bersyukur. Karena apa sih yang Tuhan kasih buat kita? Kesehatan, iya. Umur kita masih ada, iya masih panjang. Kalau Tuhan itu memang berkenan buat kita. Makanan, pakaian, itu semua Tuhan udah kasih ke kita. Gimana kita kalau kita nggak mau bersyukur? Itu nggak ada alasan. Nafas aja ini nggak bayar loh. Kalau di rumah sakit pasti bayar. Kalau kita ini nafas aja bayar, aduh kayak gimana dunia ini. Yang miskin banyak. Kalau nafas aja bayar, gimana aja bisa hidup? Bayarnya aja nggak mampu. Dia nggak bisa nafas kalau Tuhan emang kejam. Tapi kalau Tuhan itu tidak kejam, makanya nafas itu nggak bayar. Jangan kayak orang sakit. Jadi nafas itu dibantu dengan alat. Siapa sih yang nggak mau sakit? Kamu mau sakit? Silakan aja kalau mau sakit. Saya emang nggak mau sakit. Saya mau minta sama Tuhan supaya sehat selalu. Orang di rumah sakit itu kalau nggak bisa bernafas pasti ada alat bantunya. Kita nggak mau seperti orang yang itu. Kalau nafas dipakai alat, kita nggak mau seperti itu. Karena kita misalnya orang miskin ya, kita nggak mau sakitnya seperti itu. Kita punya sakitnya misalnya biasa-biasa aja, tapi kita nggak bisa milih kita sakit apa. Pada Tuhan yang pilih, Tuhan sudah merencanakan sejak kita lahir. Itu sudah Tuhan rencanakan satu persatu apa yang harus kita lakukan. Ada terjadi apa aja saat kita mulai dewasa. Kita buka di Mazmur 30 ayatnya keempat. Mazmur 30 ayatnya keempat, saya bacakannya. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Di sini persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Kita mempersembahkan hidup kita buat Tuhan. Namanya siapa? Yesus Kristus, bukan Allah-Allah yang lain, bukan ilah-ilah yang lain. Kita buka di Mazmur 30 ayat yang ke-11 sampai yang ke-12. Aku yang meratap telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah kau buka. Pinggangku kau ikat dengan sukacita, supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagimu. Dan jangan berdiam diri, Tuhan Allahku, untuk selama-lamanya aku mau menyanyikan syukur bagimu. Di sini menyanyikan mazmur bagi Tuhan, kita menyanyikan sebuah pujian buat Tuhan, karena kita nggak bisa membalas kasih Tuhan, kita nggak bisa balas penebusan dosa yang sudah Tuhan berikan buat kita. Kita sudah ditebus oleh darah Dia yang kudus. Kita nggak bisa balas dengan uang kita nggak bisa balas dengan harta kita maupun semuanya. Hidup kita aja ini milik Tuhan. Kita gimana cara membalasnya? Kita cuma bisa memberikan pujian, penyembahan. Ya. Untuk selama-lamanya aku mau menyanyikan syukur bagimu. Jadi selama-lamanya kita harus memuji Tuhan. Selama-lamanya kita harus tetap setia. Selama-lamanya kita harus tetap setia mengiring Tuhan. Jangan sampai kau terlewat dari kesempatan ini. Ini adalah kesempatan buat kamu memuliakan Tuhan, menjadi berkat buat setiap orang. Janganlah kamu mengikuti langkah-langkah orang yang salah. Ikuti langkah Tuhan. Kalau Tuhan maunya ini, ikutin yang ini. Kalau Tuhan maunya itu, ikutin yang itu. Gimana caranya kita bisa mendengar apa rencana Tuhan dalam hidup kita? Berdoa terus. Renungkan setiap kata-kata yang Tuhan ucapkan. Misalnya dalam kamar kamu, tutuplah jendela, tutuplah pintu. Kamu fokus menyembah kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan. Suara Tuhan bisa didengar kalau kamu yang sungguh-sungguh berdoa kepadanya. Jadi tetaplah bersyukur, jangan sampai kamu tidak bersyukur, karena tidak ada alasan buat kamu nggak bersyukur. Kita buka di Mazmur 35 ayat yang ke-17 sampai ke-19. Sampai berapa lama Tuhan engkau memandangi saja? Selamatkanlah jiwaku dari perusakan mereka, nyawaku dari singa-singa muda. Aku mau menyanyikan syukur kepadamu dan dalam jemaah yang besar, di tengah-tengah rakyat yang banyak, aku mau memuji-muji engkau.
Janganlah sekali-sekali bersukacita atas aku orang-orang yang memusuhi aku tanpa sebab, atau mengedip-ngedipkan mata orang-orang yang membenci aku tanpa alasan. Di sini aku mau memuji-muji Tuhan. Kita mau memuji namanya, karena namanya adalah nama yang di atas segala nama, raja di atas segala raja. Tuhan itu esa, Tuhan itu maha kuasa, maha adil. Jadi Tuhan gak bakal tidak adil ke kita. Tuhan itu adil. Tuhan itu maha pengasih, maha penyayang. Tuhan aja kalau Tuhan gak mengasihi kita gak bisa hidup sampai hari ini. Kalau Tuhan emang adil, di mana-mana Tuhan adil. Kita dikasih makan, orang lain juga dikasih makan. Kalau yang nggak dikasih makan, itu namanya orang yang tidak mau berusaha, orang yang tidak mau mengandalkan Tuhan, mengandalkan kekuatannya sendiri. Jadi gimana kita mau berbuat suatu tugas, misalnya kita bertugas buat menolong orang-orang yang sedang kesusahan. Ayo kita sama-sama kita menolong orang-orang yang di bawah kita. Walaupun kita tidak punya harta maupun tidak punya harta benda atau apapun itu, kalian misalnya bisa menitipkan doa. Lewat doa itu Tuhan bisa menjawab semua doa kita. Kalau kita misalnya kita meminta kepada Tuhan, Tuhan tolong orang ini agar keluar dari kemiskinan, Tuhan pasti akan tolong. Jadi kalau kita mau berdoa sama Tuhan, minta sesuatu, lakukanlah. Jangan hanya diem aja, ya. Jadi banyak orang-orang yang kesusahan di sana, harus kita bantu. Kita jangan diem aja, ya. Kalau sikap orang diem itu gak bakal sukses. Gimana kita mau bekerja, kita hanya diem aja. Gimana kita mau nikah, kita aja diem aja. Gimana kita mau menjadi orang-orang yang terkenal, tapi kita diem-diem aja di rumah, gak ngapa-ngapain. Jadi kejarlah mimpimu. Jangan hanya diem aja nunggu teman kita. Misalnya kita mau kerja, kita nunggu teman kita kerja, kita ngikut. Kalau dia nggak kerja, kita juga nggak kerja. Nggak bisa gitu dong. Kerja nggak kerja, kita harus tetap kerja. Walaupun dia nggak kerja, kita tetap kerja. Itu prinsip orang sukses. Nggak mau ngikut-ikutin teman. Kita punya tujuan hidup sendiri-sendiri. Tujuan hidup kita berbeda satu sama yang lain. Cita-cita kita juga berbeda. Nggak semua orang cita-citanya itu sama. Jadi kita harus kejar cita-cita kita. Apapun cita-cita kita harus tetap andalkan Tuhan. Ya, jangan andalkan kekuatan kita sendiri. Oke? Kita buka di Mazmur 33 ayat yang ke-1 sampai ke-3. Bersorak-soraklah hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang yang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermasmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru, petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Di sini memuji-muji itu layak bagi orang-orang yang jujur. Kita yang percaya pada Tuhan, kita yang mau setia, kita mau menuntun anak-anak kita mau menuntun anak cucu kita mau tuntun teman-teman kita, sahabat kita. Ayo kita sama-sama memuji Tuhan. Ayo kita sama-sama membangun gereja kita. Ayo kita sama-sama mau mengeluarkan kemiskinan. Apa yang kita perbuat di saat kita terjatuh? Kita nggak kuat menghadapi masalah cobaan. Misalnya tentang virus ini, kita mengeluh, Tuhan, kapan ini kelar? Kapan ini berlalu? Kamu cukup berharap aja sama Tuhan. Berdoa sebanyak-banyaknya. Tuhan pasti dengar kok. Tuhan itu nggak tuli. Tuhan itu selalu mendengar doa kita. Perkata-perkata, perkalimat-perkalimat. Sebelum kamu berdoa, Tuhan aja sudah tahu loh apa yang kamu mau. Jadi tetap andalkan Tuhan. Jangan kau andalkan kekuatanmu sendiri. Tetap bersyukur. Jangan sampai kamu
nggak bersyukur kalau hari itu juga Tuhan mencabut, karena Tuhan sudah terlalu baik buat kita, teramat baik, selama-lamanya baik. Ya, kita tutup firman Tuhan ini. Jadi kesimpulannya, harus tetap bersyukur, tidak ada alasan untuk kita tidak bersyukur. Kita harus selalu mengandalkan Tuhan, karena Tuhan ada kekuatan kita dan perisai kita. Kita mau berdoa pada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, pada hari ini kami sudah mendengarkan sebagian firman Tuhan Yesus. Kau berkati Tuhan hamba-Mu yang menyampaikannya, maupun umat-Mu yang mendengarkan dari mulut hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan memberkati.